Taib, kita lanjutkan pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita kembali membuka kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sesuai dengan namanya, kitab adab, adab-adab keseharian seorang muslim. Kali ini kita akan melanjutkan bab birril ummi, bab tentang bakti kepada ibu. Artinya keutamaan yang terdapat di dalamnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat tentang keutamaan seorang muslim berbakti kepada kedua orang tuanya, secara khusus bakti kepada ibu. Taib. Kali ini kita akan bawakan hadis yang keempat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryamah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'farin ibni Abi Katsirin. Kata Sa'id bin Abi Maryam, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Qala, kata Muhammad bin Ja'far ini, akhbarani Zaid bin Aslama, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, an Atha ibn Yasarin, dari Atha bin Yasar, an Ibn Abbasin, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu atahu rajulun, ada seorang laki-laki pernah datang kepada beliau. Faqala, seraya dia katakan kepada sahabat Ibn Abbas, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya, kata orang ini, saya pernah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, lalu si wanita tersebut enggan untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi, dan ada orang lain yang melamar si wanita tersebut. Fa ahabbat an tankihani, ternyata wanita itu senang, suka menikah dengan laki-laki tersebut. Fagirtu alaiha, kemudian saya pun cemburu terhadap wanita tersebut. Faqataltuha
akhirnya saya membunuh si wanita tersebut. Fahalli min taubatin, oleh karena itu masih adakah taubat bagi saya? Qala ummuka hayyatun, kata sahabat Abdullah bin Abbas, apakah ibumu masih hidup? Qala la, katanya tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta, kata sahabat Ibn Abbas, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatkan dirilah engkau kepadanya, mastata'ta, sesuai dengan kemampuanmu. Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbasin, kata Atha bin Yasar, saya pun pergi, yakni menghadap kepada sahabat Ibn Abbas, lalu saya bertanya kepada beliau, lima sa'altahu an hayati ummi, saya bertanya kepada Ibn Abbas, kenapa anda bertanya kepada laki-laki tersebut tentang kehidupan ibunya? Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Kata sahabat Ibn Abbas menjawab pertanyaan Atha bin Yasar rahimahullah, inni la a'lamu amalan, sesungguhnya aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jalla min birril walidati, dibandingkan bakti kepada ibu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Hadis yang keempat dari kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Seperti biasanya, metode yang kita gunakan setelah kita bawakan dan terjemahkan lafaz hadisnya, selanjutnya kita kembali ke awal dari lafaz hadis keempat ini untuk kita bahas lebih mendalam lagi insyaallah taala. Pertama kita akan jelaskan rawi-rawi yang terdapat dalam mata rantai periwayatan hadis ini, mulai dari gurunya Al-Bukhari sampai kepada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah, penjelasan terhadap hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh sahabat Ibn Abbas dari kalamnya beliau ini. Kemudian yang ketiga kita akan sebutkan siapa saja ulama yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang terakhir insyaallah taala kita akan menukilkan beberapa buah faidah yang dapat kita petik dari hadis yang keempat ini. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang keempat ini, qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam yang dimaksud di sini adalah Sa'id bin Al-Hakam. Sa'id bin Al-Hakam lebih dikenal dengan Sa'id ibnu Abi Maryam. Jadi nama aslinya adalah Sa'id bin Al-Hakam Al-Jumahi Al-Misri, berasal dari Mesir. Ini salah seorang di antara gurunya Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya Sa'id bin Abi Maryam ini diriwayatkan oleh Ashabul Kutubis Sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selanjutnya kata Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarani Muhammad bin Ja'farin ibni Abi Katsirin, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir.
Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir Al-Ansari. Ya. Beliau merupakan rawi yang thiqah, termasuk diantara min kibari atba'i tabi'in. Taib. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Taib. Selanjutnya kata Muhammad bin Ja'far, qala akhbarani Zaid bin Aslam. Katanya telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam. Beliau adalah Zaid bin Aslam Al-Qurashi. Beliau merupakan salah seorang di antara ulama tabi'in yang thiqah. Bahkan dikatakan oleh Al-Hafidz Muhajar bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang thiqatun alimun. Taib. Dan beliau ini juga termasuk dari kalangan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah. Taib. Kemudian kata Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasarin, dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar Al-Hilali rahimahullahu taala termasuk dari kalangan kibarut tabi'in, pembesar di kalangan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 94 Hijriah di kota Iskandaria yang sekarang masuk di negara Mesir. Jadi beliau wafat di sana dan beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Adapun hadis-hadisnya Atha bin Yasar rahimahullahu taala, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau merupakan salah seorang di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkanlah anak ini tentang agama. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni tafsir Al-Quran. Sejak didoakan dengan doa yang seperti ini, sahabat Ibn Abbas betul-betul ya memperdalam Al-Quran. Kemudian ya dari situ beliau diberikan banyak ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi ulama di kalangan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masih sangat muda, tergolong sahabat-sahabat junior. Beliau diberikan ilmu yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah di kota Taif. Dan pada saat itu beliau sebenarnya tinggal di kota Mekah. Mungkin pada saat itu ada hajatnya, beliau safar ke Taif dan di sanalah beliau meninggal dunia pada tahun 68 Hijriah. Adapun hadis-hadisnya, maka hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi hadis ini. Kata Atha bin Yasar an Ibn Abbasin, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau, annahu atahu rajulun, ada seorang laki-laki yang pernah datang kepada Ibn Abbas. Biasanya mereka datang bertanya. Itulah dahulu para salaf. Manusia pada hari itu ketika ada masalahnya ingin bertanya, datang kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Ibn Abbas karena ada masalah yang sedang dia hadapi. Ada kasus yang berkecamuk di dalam jiwanya. Kita dengarkan penuturan orang ini. Faqala,
Kemudian orang itu pun berkata, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya saya katanya pernah melamar seorang wanita, fa'abat an tankihani, lalu si wanita ini enggan untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu, dan wanita ini pun dilamar oleh orang lain, yakni setelah itu, setelah dia melamar, datang lagi orang yang kedua, fa'ahabbat an tankihahu, ternyata si wanita ini senang jika dia menikah dengan laki-laki tersebut. Fagirtu alaiha, oleh karena itu saya cemburu terhadap wanita ini. Artinya dia emosi, dia marah. Kalau istilah kita sekarang ini, dia baper sama si wanita ini, ya. Karena dia emosi, jamaah sekalian, apa yang dia lakukan? Faqataltuha, akhirnya katanya saya bunuh si wanita ini. Nah, ini yang menjadi permasalahan, kasus yang berkecamuk di dalam jiwanya. Dia merasa bersalah setelah membunuh wanita tersebut, dan tidak ada orang yang mengetahui bahwasanya dia pernah membunuh wanita tersebut. Dialah pelakunya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kemudian hari, ya, kasus ini senantiasa membayangi dirinya. Akhirnya dia datang kepada sahabat Ibn Abbas bertanya, fahalli min taubatin, apakah masih ada taubat untuk saya? Saya ini katanya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Saya sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar. Karena dosa yang membunuh ini, jamaah sekalian, ini merupakan salah satu di antara dosa-dosa yang sangat besar. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, fajaza'uhu jahannamu, maka balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, dalam keadaan dia akan kekal di dalamnya. Artinya dia akan disiksa dalam waktu yang lama sampai dia mengira dia akan dikekalkan di dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihi, kemudian yang ketiga Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, yang keempat Allah melaknatnya. Kemudian yang kelima, wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau membawakan ayat ini, beliau katakan bahwasanya tidak ada dosa di antara dosa-dosa besar yang diancam melebihi ancaman yang terdapat di dalam ayat ini. Diancam dengan 5 ancaman, jemaah sekalian. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian disiksa dalam waktu yang lama, kemudian Allah marah kepadanya, murka kepadanya, kemudian yang keempat Allah melaknatnya, dan yang kelima Allah siapkan baginya siksaan yang besar. Sekian banyak dosa besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi tidak ada dosa yang sebanyak ini ancamannya. Oleh karena itu para ulama kita berkesimpulan bahwasanya dosa membunuh adalah termasuk dosa besar. Dan andaikan jamaah sekalian, dosa membunuh ini hanya diancam dengan satu ancaman, dengan jahanam, ini sudah cukup mengerikan jamaah sekalian. Bagaimana lagi jamaah sekalian ketika seorang itu dikatakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dijauhkan dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disiapkan baginya siksaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia marah, ketika dia emosi, ketika dia
ya baper begitu ya, seperti kasusnya orang ini, jangan sekali-kali ada di pikiran kita mau membunuh seorang mukmin, karena ini merupakan dosa yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menghantui orang ini jamaah sekalian. Dia tidak bisa tidur dengan enak, tidak bisa makan dengan enak. Akhirnya dia datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang merupakan rujukan umat ketika itu. Dia bertanya, "Fahalli min taubatin?" Apakah saya masih memiliki taubat, masih mendapatkan taubat? Masih adakah taubat bagi diri saya? Kemudian sahabat Ibn Abbas bertanya kepada orang itu, ya, qala ummuka hayyatun? Kata sahabat Ibn Abbas, ibumu masih hidup? Qala la, kata orang ini, tidak. Ibu saya katanya sudah meninggal dunia. Ya. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jalla dan mendekatkan dirilah engkau kepadanya sesuai dengan kemampuanmu. Karena apa yang kamu lakukan berupa dosa besar ini merupakan dosa yang sangat mengerikan. Tidak ada yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang seperti ini kecuali amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu perbanyak melakukan amalan-amalan soleh. Andaikan kamu memiliki orang tua, maka perbaiki baktimu kepada kedua orang tuamu, terkhusus ibumu, karena bakti kepada seorang ibu merupakan amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma sayang kamu ini sudah meninggal ibunya. Maka carilah jalan lain. Kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Kamu akui bahwasanya apa yang kamu lakukan itu adalah dosa besar. Kemudian kamu berjanji bahwasanya tidak akan mengulanginya. Dan kamu menyesali dengan penuh penyesalan bahwasanya ini merupakan dosa yang sangat menakutkan, merupakan dosa, merupakan keburukan yang tidak layak dikerjakan oleh seorang muslim. Ini 3 syarat tobat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, yaitu dia mengakui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah dosa. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, dia harus menyesali dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berusaha dan berjanji tidak akan kembali lagi melakukan dosa besar seperti itu. Kemudian yang keempat, jika sekiranya apa yang dia lakukan ya berupa dosa terkait dengan haknya seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan haknya seorang muslim. Kalau dia pernah mencuri barang saudaranya, maka hendaknya dia kembalikan. Kalau barangnya sudah hilang, maka dia harus ganti dengan barang yang senilai dengan barang yang pernah diambil dari saudaranya. Jadi kata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kepada orang ini ketika dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kepada orang ini, karena ibumu sudah meninggal, kamu cari jalan yang lain untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian kamu iringi dan kamu tutupi semua kesalahan tersebut dengan amalan-amalan soleh, agar engkau
bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah. Ini solusi yang diberikan oleh sahabat Ibn Abbas. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi kita jamaah sekalian, bahwasanya seorang alim ketika ditanya oleh seseorang yang ingin bertaubat, maka hendaknya dia memberikan kemudahan baginya untuk bertaubat, berikan solusi baginya agar dia bertaubat. Jangan sampai seorang alim apabila membuatnya berputus asa, karena sesungguhnya pintu taubat itu adalah senantiasa terbuka sampai seseorang itu dicabut nyawanya ataukah terbitnya matahari dari arah barat. Inilah jawaban seorang alim ketika ditanya apakah ada taubat bagi orang yang melakukan dosa besar, bagaimanapun besarnya, maka hendaknya dia jelaskan bahwasanya setiap dosa besar yang dilakukan oleh seorang manusia masih ada taubat yang Allah berikan kepadanya. Ini jawaban seorang alim, berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh seorang ahli ibadah, seperti yang disebutkan ya dalam kisah atau hadis pembunuh 100 nyawa. Ada seorang ya dikisahkan dari kalangan Bani Israel, disebutkan ya oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dia datang kepada seorang ahli ibadah dari kalangan orang Nasoro. Apakah katanya, saya masih ada taubat, masalahnya saya ini sudah membunuh 99 orang. Kemudian karena jahilnya si ahli ibadah ini katanya, oh kamu itu tidak ada taubat, sudah terlalu besar dosamu. Akhirnya karena dia emosi ketika itu, si pembunuh ini marah ketika itu, akhirnya dia genapkan menjadi 100 orang yang dia bunuh. Kemudian berselang beberapa saat kemudian muncul lagi rasa penyesalannya, ingin mencari jalan bagaimana dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya ke sana kemari, akhirnya ditunjukkanlah kepadanya, ya, diarahkanlah dia kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dia bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Dia jelaskan bahwasanya dia pernah membunuh ya 100 orang, masih adakah taubat baginya? Kemudian si alim ini berkata, ya, apa yang menghalangi engkau untuk bertaubat? Ya, siapa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Pintu taubat itu senantiasa terbuka. Pergilah engkau, tinggalkan negerimu, pergilah engkau ke negeri yang di sana ada orang-orang yang bertakwa, senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah engkau di sana, perbaiki dirimu di sana, karena sesungguhnya negerimu ini adalah negeri yang penuh dengan keburukan. Akhirnya jemaah sekalian, orang ini berangkat ke negeri tersebut. Di pertengahan jalan nyawanya dicabut oleh malakul maut. Akhirnya bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Diukurlah kemanakah badannya lebih condong. Ternyata dia lebih condong ke negeri yang baik. Akhirnya malaikat rahmat ya mengambil lapatnya dan membawa nyawanya, dan insyaallah taala nanti dia akan menjadi penduduk surga. Maka jawaban yang diberikan oleh sahabat Ibn Abbas sama persis dengan jawaban yang diberikan oleh si alim ini, orang yang berilmu ini dari kalangan ulama Bani Israel. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian di akhir hadis dikatakan oleh Atha bin Yasar rahimahullahu taala, fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbasin, lalu saya pergi yakni kepada sahabat Ibn Abbas,
Fasa'altu Ibn Abbasin, seraya aku bertanya kepada Ibn Abbas, lima sa'altahu an hayati ummih, kenapa anda bertanya kepada laki-laki itu tentang kehidupan ibunya? Faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidati. Kata sahabat Ibn Abbas, karena sesungguhnya saya tidaklah mengetahui ada suatu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah azza wa jalla min birril walidati, dibandingkan bakti kepada ibu. Jadi Atha bin Yasar bertanya kepada sahabat Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, tadi anda bertanya kepada orang itu, ahayyun ya ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Kenapa anda bertanya kepada orang tersebut? Maka kata sahabat Ibn Abbas, saya bertanya seperti itu karena saya tahu bahwasanya tidak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT dibandingkan bakti kepada ibu. Ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, begitu besarnya kedudukan bakti seorang anak kepada ibu. Bukan ayah yang disebutkan jamaah sekalian, tapi yang disebutkan di sini adalah bakti kepada ibu. Karena ini merupakan amalan yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang memiliki keutamaan yang besar. Amalan yang dapat menghapuskan dengan cepat dosa besar yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, seperti dosa membunuh nyawa seorang mukmin. Ini rahasianya sahabat Ibn Abbas bertanya kepada laki-laki ini, apakah ibu masih hidup? Karena kata beliau, saya mengetahui bahwasanya tidak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bakti seorang anak kepada ibunya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang keempat. Kemudian Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tabsirah pada jilid 1 halaman 190. Demikian pula Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Al-Lalikai dalam kitabnya Syarhul I'tiqad atau Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah pada nomor hadis yang ke 1957. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah pada jilid 6 halaman 711 di bawah nomor hadis yang ke 2799, dan beliau katakan di situ sahihun ala syarti syaikhaini. Hadis ini merupakan hadis yang sahih sesuai dengan ketentuan dua orang syekh, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang terakhir di sini kita akan nukilkan beberapa buah faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Pertama, kita akan nukilkan dari seorang ulama yang bernama Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu taala dalam kitabnya Rasyul Barad pada halaman 15. Kata beliau ketika menyebutkan beberapa buah faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, al-awwalu, yang pertama kata beliau, jawazu khitbatir rajuli imra'atan yuridu sawajaha. Bolehnya seorang laki-laki melamar seorang wanita yang ingin dia nikahi.
Jadi boleh kita melamar, bahkan ini merupakan perkara yang disyariatkan di dalam agama. Kita datang ke rumahnya baik-baik, menghadap kepada orang tuanya atau walinya, sambil kita melihat si wanita tersebut. Kalau misalnya kita sudah cocok, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya maaf saja. Dan itu tidak apa-apa, ya. Kita tidak cocok misalnya, tidak masalah. Kita sampaikan, kita terus terang bahwasanya kita tidak cocok. Pihak perempuan juga punya hak untuk menyampaikan, ya, apakah dia ingin atau tidak, sampaikan, ya. Jadi kalau kita pergi melamar, sampaikan bahwasanya saya sudah cocok, sudah senang. Iya. Jangan lari kemudian tidak ada kabar, ya. Bahkan apanya la salamu ala kalam, ya. Iya. Ada lagi istilah anak muda sekarang katanya apa? Mundur tanpa berita, muntaber katanya, ya. Ya, datang melamar tidak ada kabarnya. Kenapa malu? Sampaikan saja. Sampaikan bahwasanya saya sudah suka. Kalau tidak suka, bilang tidak suka. Ya. Kemudian pihak perempuan juga tidak boleh dia tersinggung ketika si laki-laki ini menolak. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak boleh tersinggung, apalagi baper, ya. Emosi atau dendam misalnya, sampai dia sakiti pihak perempuan atau bahkan dia bunuh, naudzubillah, ya. Jangan, ya. Masalah tolak menolak ini masalah biasa, ya. Cuma masalahnya kita di zaman sekarang ini orang serba baper. Ketika ditolak tersinggung, marah, bahkan dendam dia simpan di hatinya, ya. Seakan-akan dunia ini seperti selebar daun kelor. Jangan, ya. Kita ditolak di sini, cari tempat lain. Masih banyak wanita. Jangan sampai kemudian emosi, marah, bunuh orang lain, atau dia teror keluarga akhwat, atau bahkan mungkin dia sihir. Naudzubillah. Ya. Kezaliman yang seperti ini jamaah sekalian ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Orang tidak senang, kenapa mau dipaksa? Laki-laki ketika dia tidak senang, dia punya hak untuk menolak. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita, ya, punya hak juga untuk menolak. Baik. Faidah yang kedua, ingkarul maktubati as-sawaja ma'ahu illam tardahu. Illam tardobih. Taib. Di dalam hadis ini terdapat pengingkaran wanita yang dilamar. Ya, di dalam hadis ini terdapat pengingkaran wanita yang dilamar ini terhadap pernikahan bersama dengan laki-laki ini, illam tardobih, jika dia tidak ridho dengannya. Artinya boleh bagi dia menolak, ya, haknya dia. Karena setiap orang kan punya kriteria. Si wanita ada kriterianya, laki-laki juga ada kriterianya. Iya. Ketika seorang laki-laki misalnya sudah cocok, wanita juga cocok, ya, kedua-duanya sudah sepakat, alhamdulillah. Kalau ada di antara mereka yang tidak cocok, maka ini haknya bagi salah seorang di antara keduanya untuk menolak, ya. Kemudian faidah yang ketiga, qad yuhayyaju ghadabur rajuli limusyarakatil ghairi fil mahbubi. Terkadang kemarahan seseorang itu bergejolak karena ada orang lain yang ikut dalam perkara yang dia cintai. Terkadang, ya, ada orang marah, ya, dia tersinggung, ya,
Dan ini memang tabiat manusia ketika dia bersaing dalam dalam satu perkara. Iya. Cuma dalam hal ini kita jangan terbawa perasaan. Iya. Apalagi sampai marah ya, terbawa-bawa menjadi dendam, bahkan menjadi iri. Akhirnya menjadi sebab dia melakukan kerusakan, ya, membahayakan orang lain, merusak hartanya orang lain, bahkan mungkin dia bunuh orang lain. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian faedah yang keempat, yunsahu al-qatilu bitaubatin nasuhi. Orang yang pernah membunuh dinasihati untuk bertaubat dengan taubat an-nasuh, taubat yang murni. Wa taqarrubi ilallahi mastata'a, dan mendekatkan diri kepada Allah mastata'a, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita nasihati saudara kita. Kita tahu bahwasanya dia pernah melakukan dosa besar, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah membunuh, maka hendaknya kita berikan nasihat kepadanya. Apalagi ketika dia sendirian datang kepada kita, berikan nasihat baik-baik agar segera dia menutupi dosa yang pernah dia lakukan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak amalan-amalan soleh. Karena sesungguhnya dosa besar ini, jamaah sekalian, termasuk dosa yang membinasakan. Ya, termasuk dosa yang membinasakan. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahasanya saudara kita jatuh dalam dosa besar, jangan kita biarkan dia terus menerus di dalam dosa besarnya. Arahkan dia, berikan nasihat supaya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tutupi dosanya dengan amalan-amalan soleh. Ya. Ini seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tutupilah, ikutilah, iringilah keburukanmu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu akan menutupi keburukanmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di seorang muslim ada kalanya dikalahkan oleh syaitan dan hawa nafsunya, maka hendaknya dia segera menutupi dosanya. Dia tutupi dengan taubat, dan dia tutupi dengan amalan-amalan soleh. Jangan dia biarkan dirinya terbakar dengan api neraka. Tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput. Kemudian faidah yang kelima, birrul ummi yuqarribul insana al-asiya ila Allah taala aktsara min at-ta'atil ukhra. Kata Syekh Muhammad Luqman As-Salafi, masih dalam kitabnya tadi Rasyul Barat halaman 15, kata beliau, birrul ummi, bakti kepada ibu, yuqarribul insana al-asiya ila Allah taala, akan mendekatkan seorang manusia yang durhaka, manusia yang bermaksiat kepada Allah taala, aktsara minat ta'atil ukhra, melebihi ketaatan yang lainnya. Makanya sahabat Ibn Abbas ketika ditanya oleh orang ini, saya ini sudah membunuh seorang wanita, adakah taubat bagi saya? Dia langsung bertanya kepada orang ini, masih adakah ibumu? Masih hidupkah ibumu? Karena beliau ingin memberikan arahan bahwasanya kalau ibumu masih hidup, maka hendaknya kau perhatikan baik-baik baktimu kepada sang ibu, karena bakti kepada sang ibu
merupakan amalan yang sangat besar pahala dan keutamaannya. Pahala dan keutamaannya bisa menutupi dosa besar yang pernah kamu lakukan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, faidah yang berikutnya kita nukilkan dari ulama kita yang bernama Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Aunul Ahadis Somad, Aunul Ahadis Somad, pada jilid 1 halaman 11, kata beliau rahimahullahu taala, fi hadhil qissatil waridati fi hadzal atharil mauqufi, di dalam kisah yang datang dalam athar yang mauquf ini. Mauquf itu terhenti pada sahabat, artinya ucapannya sahabat. Di dalam kisah yang datang dalam athar yang mauquf ini terdapat penjelasan tentang sesuatu yang dimiliki oleh seorang ibu, minal hukuki alal ibni, berupa hak-hak atas anaknya, dzakaran kana au untha, apakah anak itu adalah laki-laki ataukah perempuan. Jadi di dalam kisah ini kata beliau, di dalam athar ini kata beliau, terdapat sesuatu yang dimiliki oleh orang tua, ya, ibu dalam hal ini, berupa hak-hak. Bahwasanya haknya adalah hak yang sangat besar. Haknya ibu melebihi haknya ayah. Dan telah kita sebutkan, telah kita jelaskan pada hadis yang ketiga bahwasanya haknya seorang ibu 3 kali lipat melebihi haknya seorang ayah. Oleh karena itu di sini Ibn Abbas menjadikan bakti kepada sang ibu merupakan amalan yang sangat utama, karena dia adalah amalan yang datang setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, kemudian haknya manusia. Dalam hal ini yang paling besar adalah orang tua, kemudian di antara orang tua ini ibu, kemudian ayah. Ya. Ibu kemudian ayah. Faidah yang kedua beliau sebutkan di sini, wa fiha dalilun ala anna babat taubati maftuhun lil mudnibi. Kata Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala, di dalam athar ini juga kata beliau terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya pintu taubat masih terbuka bagi orang yang berdosa. Idza waqa'a fi dzambin minadz-dzunubi, ketika dia terjatuh dalam sebuah dosa di antara dosa-dosa, wa huwa ala qaidil hayati, sedangkan dia masih dalam kondisi hidup. Di selama kita hidup jamaah sekalian, ajal kita belum berada di depan mata kita jamaah sekalian, maka pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi kita. Sebesar dosa apapun yang pernah kita lakukan jamaah sekalian, bahkan sampai pun dosa kekafiran atau kesyirikan yang pernah kita lakukan, selama kita masih hidup jamaah sekalian, maka selama itu pula pintu taubat itu masih terbuka lebar bagi kita. Oleh karena itu kita dapati para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yang dikenal memiliki permusuhan yang sangat besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka diberikan hidayah, bertaubat dari kekafirannya, dia masuk ke dalam Islam. Akhirnya mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala nanti akan menjadi bagian dari penduduk surga insyaallah. Ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya pintu taubat itu senantiasa terbuka selama matahari,
masih terbit dari arah timur. Adapun ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka pintu taubat telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala secara total. Tidak ada lagi orang yang akan mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Kemudian faedah yang berikutnya masih dari Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala, kata beliau, wa dzalika dalilun ala si'ati rahmatillahi taala. Hadis itu juga merupakan dalil yang menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah tabaraka taala. Karena seorang yang membunuh telah melakukan dosa yang sangat besar, jemaah sekalian. Ya, dosa yang membinasakan dirinya. Andaikan dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijauhkan dari rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin buruk kehidupannya, dan nanti dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Lalu dia akan diberikan siksaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seorang muslim melakukan dosa besar kemudian diberikan hidayah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kita adani dulu karena katanya sudah masuk waktu. Kemudian setelah itu nanti kita akan nukilkan lagi beberapa faidah yang lainnya. Taib, silakan di adani.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Faedah yang berikutnya masih kita nukilkan dari Zaid bin Muhammad al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yang bagi lil ulama'i annahum la yuqannituna an-nas. Sepantasnya bagi para ulama, orang-orang yang berilmu, agar tidak membuat manusia berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Fayaltamisuna lahum abwabal khairi. Oleh karena itu para ulama mencarikan bagi mereka pintu-pintu kebaikan. Wa yursidunahum ila dukhuli ila Allah azza wa jalla minha, dan membimbing mereka untuk masuk menghadap kepada Allah azza wa jalla minha, darinya, dari pintu-pintu tersebut. Jadi para ulama sepantasnya tidak membuat manusia itu berputus asa. Ustaz, bagaimana saya ini? Saya pernah membunuh, Ustaz. Tidak ada dosamu itu. Besar sekali dosamu. Jangan ya. Orang sudah mau baik, mau perbaiki diri, kemudian kita takut-takuti mereka, kita bikin dia putus asa misalnya. Ini bukan perkara yang dianjurkan di dalam agama. Ketika seorang sudah ingin meninggalkan dosanya, kita berikan arahan-arahan dan bimbingan kepadanya. Kamu lakukan begini, kamu bikin begini, ya, kamu bersedekah, kamu bakti kepada orang tuamu, ya, kita arahkan dia, ya. Kemudian faedah yang lain beliau sebutkan juga di sini, masih dari Syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali, wallahu samma nafsahu al-ghafurur rahimah. Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dengan Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Fahuwa yakfiru dhunubal mudhnibin. Oleh karena itu Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya orang yang berbuat dosa. Wa yarhamul mukhti'ina alladhina tasallatat alaihimus syayatin. Dan Allah juga merahmati orang-orang yang melakukan dosa, yaitu orang-orang yang dikuasai oleh syaitan-syaitan, syayatinul insi wal jinni, yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Hatta waqa'u fiha, sehingga mereka terjerumus di dalam dosa tersebut.
Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada para hambanya yang berbuat dosa. Allah menyayangi orang-orang yang pernah melakukan dosa. Allah berikan solusi dan jalan keluar bagi mereka melalui pintu taubat, melalui pintu amalan-amalan soleh yang hendaknya mereka kerjakan agar keburukan yang pernah dia lakukan ditutupi oleh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ithiyubi. Al-Ithiyubi ini gurunya Syekh Abdul Hadi. Baru saja beliau meninggal dunia, kalau tidak salah tahun lalu beliau meninggal dunia. Dan beliau ini ulama dari Ethiopia, Al-Ithiyubi. Sangat produktif dalam menulis, ya. Salah satunya beliau tulis di sini kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj pada jilid 3 halaman 493. Beliau nukilkan kepada kita faidah dari hadis ini. Kata beliau, tabayyana bima dzukira, telah jelas berdasarkan dalil yang telah disebutkan, annal arjaha huwa ma dhahaba ilaihil jumhur, bahwa pendapat yang terkuat, apa yang dipijaki oleh jumhur ulama, mayoritas ulama, min anna qatilal mu'mini amdan tuqbalu taubatuh, bahwa pembunuh seorang mukmin secara sengaja tuqbalu taubatuh, taubatnya diterima, jam'an bainan nususi al-madhkurati, dalam rangka mengkompromikan antara nas yang telah disebutkan, wal amali bid dalilaini, dan juga dalam rangka mengamalkan dua dalil yang lahiriannya bertentangan, ya. Idza amkana, apabila memang memungkinkan, ya. Itu kata beliau aula min ilghai ahadihima, lebih utama daripada membuang salah satu dari keduanya. Jadi mengamalkan dua dalil apabila mungkin itu lebih utama daripada membuang salah satunya. Iya. Artinya di sana ada dua dalil yang kelihatannya bertentangan. Ada dalil yang menyatakan bahwasanya taubatnya orang yang pernah membunuh seorang mukmin itu tidak ada taubat baginya. Kemudian datang dalil yang menjelaskan bahwasanya ada taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Maka dikompromikan oleh para ulama kita, di antaranya jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya dalil yang datang menyatakan bahwasanya tidak diterima taubatnya ini terkait dengan orang yang meninggal tanpa bertobat sebelumnya. Adapun mereka yang bertaubat sebelum dia meninggal, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia melakukan dosa besar, bahkan sekalipun dia melakukan dosa kesyirikan atau kekafiran. Dia taubat sebelum dia meninggal, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berdasarkan apanya hadis yang banyak dalam perkara ini. Salah satunya adalah hadis yang kita bahas pada majelis kali ini, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu hadis yang keempat. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan seperti inilah ya keadaan kita, cara belajar kita, ya, sambil kita mendengar teman-teman yang mau menulis, saya kasih kesempatan menulis,
Oleh karena itu jamaah bersabar ya, karena ada dua kelompok yang saya harus penuhi hajatnya masing-masing, ya, santri dengan jamaah. Kalau sebenarnya kita ceramah tematik yang tidak terikat dengan ya nas yang harus saya diktekan, mungkin bisa lebih cepat ya daripada apa yang kita lakukan sekarang ini. Oleh karena itu saya minta maaf ya, kemungkinan jamaah agak membosankan sedikit. Ya, sabar saja. Insya Allah kalau kita sabar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Iya. Termasuk dalam hal ini saya tadi sebutkan satu persatu rawi-rawinya. Mungkin jamaah tidak pernah dengar sebelumnya, tapi ketika kita sebutkan supaya jamaah terbiasa mendengarkan nama-nama rawi, ya, gurunya Imam Bukhari ini, dari gurunya dia ambil namanya ini, gurunya sampai kepada sahabat yang meriwayatkan hadis, supaya telinga kita terbiasa mendengar nama ulama. Jangan hanya nama pemain bola masuk di telinga, ya, nama artis, ya, nama pejabat, nama menteri, ya, tapi kita isi kepala kita ini dengan nama-nama para ulama, orang-orang soleh yang terdahulu, yang telah berjasa jamaah sekalian dalam mewariskan ilmu ini kepada kita, supaya kita mengerti bagaimana perjuangannya mereka mengambil ilmu dari guru, gurunya ngambil dari gurunya, gurunya lagi ngambil dari atasnya, gurunya lagi di atas ambil dari gurunya di atas, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mereka ambil jamaah sekalian bukan dengan naik mobil. Mereka ambil jamaah sekalian kebanyakan di antara mereka jalan kaki. Sampai ada ulama yang bernama Bishr Al-Hafi, digelari dengan Al-Hafi, orang yang telanjang kakinya karena dia melakukan rihlah, perjalanan panjang dari negara ke negara keliling. Sandalnya pupus, aus. Orang Bugis bilang pupu isandalakna. Ya, habis itu alas kakinya. Habis alas kakinya jamaah sekalian, dia tidak berhenti, dia lanjut melintasi daratan yang penuh dengan pasir panas, mengakibatkan beliau kencing darah setelah itu karena kehabisan cairan. Ini untuk mengambil hadis dari guru-gurunya yang ada di negeri-negeri yang tersebar. Tidak seperti kita di zaman ini, kitab Sahih Al-Bukhari sudah disatukan dalam satu kitab, sudah dicetak, cetakannya cetakan mahal, bagus, enak dilihat, ya, tinggal kita pelajari dari seorang guru. Tidak perlu kita melakukan perjalanan dari Makassar ke Palopo misalnya, jalan kaki. Dan mereka jamaah sekalian jalan kakinya bukan jalan kaki 10 kilo, 100 kilo, tidak. Bahkan terkadang ya, seringkali mereka menempuh ribuan kilometer. Nah, ini supaya kita mengerti bagaimana perjuangan mereka jamaah sekalian ya. Kita dengarkan nama-nama mereka. Ini pejuang-pejuang Islam ini yang kita bacakan kepada jamaah. Ya. Supaya kita juga supaya kita juga bisa membalas jasanya mereka. Karena dengan menyebutkan nama mereka jamaah sekalian, kita doakan mereka rahimahullah. Kita doakan para sahabatnya Nabi SAW radhiyallahu anhu. Kita doakan Nabi SAW dengan salawat dan salam untuk beliau. Ini sengaja saya bawakan seperti ini, rawi-rawi dari hadis-hadis yang kita bahas, supaya kita bisa mendoakan para ulama kita yang telah berjasa dalam menukilkan kepada kita ilmu yang andaikan mereka tidak melakukan rihlah, pasti kita ini berada dalam kegelapan dan kejahilan jamaah sekalian. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan
pertolongan dan taufiknya bagi kita semua, dan memberikan ya ilmunya kepada kita sehingga ilmu ini bisa kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.